Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Kita ngopi-ngopi lagi ya. Cerita-cerita kehidupan. Di video sebelumnya yang mengenai dendam ya. Itu kan hanya tulisan, tapi banyak juga yang berkomentar dan banyak juga teman-teman yang mengalami. Jadi biar lebih panjang saya jawab di YouTube ya. Jadi teman-teman yang bertanya di TikTok nanti lari ke YouTube, disimak penjelasan yang lebih jelas ya. Banyak saya baca komen teman-teman kok banyak sekali yang mengalami. Sekarang saya melalui ujian ini berat rasanya ingin sabar. Ya berat, memang berat. Namanya sabar itu ya berat. Kalau ringan ya nggak sabar namanya, bukan sabar. Kalau sesuatu kesabaran itu ya berat. Ya. Saya tidak ada dendam terhadap siapapun. Jikalau saya menghindar, apakah itu salah? Nah, apalagi, Bang, terus makhluk penguji itu dosa nggak? Ya, saya jawab satu-satu nanti. Dendam sih nggak. Menghilangkan rasa sakit itu susah banget, ya kan? Jadi saya jawab dulu. Penguji, bersyukurlah kita bukan dipilih Allah atau diizinkan Allah untuk sebagai bahan ujian. Ya. Bukan orang yang dipilih untuk menguji ya. Jadi kalau kita selalu melihat makhluk, sampai kapanpun kita akan penuh kebencian kepada makhluk. Akan ada sakit hati, akan ada dendam, akan ada nggak nerima, akan ada rasanya terluka ya. Tapi kalau kita bypass, bagi orang-orang yang sudah mengkaji diri, mengenal Allah, maka tiada lagi dia melihat makhluk. Lantas siapa yang dia lihat, Bang? Allah. Melihat Allah yang bagaimana, Bang? Ya sejatinya makhluk ini diizinkan Allah untuk menguji kita. Jadi kalau ditanya apakah makhluk yang jadi penguji itu berdosa, Bang? Ya berdosa karena Allah mengizinkan, bukan mengkehendaki. Beda ya, dikehendaki Allah dengan diizinkan Allah. Kalau dikehendaki itu diperintahkan, tapi kalau diizinkan diperbolehkan. Sama halnya seperti iblis. Ketika iblis terlaknat, diusir, Allah bilang apa? Iblis bilang apa? Karena engkau telah menyatakan aku terlaknat, aku terusir, maka aku akan menggoda anak cucu Adam, akan ku ajak juga mereka ke neraka. Lalu Allah berkata, silakan kalau kamu mampu. Bagi hamba-hambaku yang beriman, kamu gak akan mampu. Dan itu salah satu bentuk diizinkan, bukan Allah perintahkan. Begitu juga banyak orang yang dipilih Allah sebagai penguji untuk diri kita. Ya kan? Ada orang buat salah dengan kita, ada orang buat jahat dengan kita, ada orang buat zolim dengan kita. Itu diizinkan. Jadi kalau ditanya berdosa nggak, Bang, orang itu? Ya dosa. Tetap dia akan menanggung nanti dosanya. Cuman orang tersebut diizinkan. Nah, jadi bagi teman-teman, banyak kita nggak tahu dampak dari sakit hati. Banyak kita nggak tahu akibat dari menyimpan kebencian, dendam terlalu lama. Apa saja dampaknya bagi hidup kita. Nah, andai kata kita tahu, nggak mau kita sakit hati sama orang, nggak mau kita benci sama orang, nggak mau kita dendam terlalu lama. Cuma kebanyakan manusia dendam karena mereka nggak tahu dampaknya. Ya, ini saya tebak-tebak buah manggis, ya kan? Survei mengatakan, tak survei dari mana ya kan? Survei mengatakan 90% orang yang menyimpan sakit hati, orang yang dendam akan punya penyakit dalam. Penyakit dalam yang bagian mana, Bang? Ya anggota dada dan perut.
Bisa sakit jantung, bisa sakit lever, bisa sakit lambung, bisa sakit ginjal. Ya, rata-rata penyakit itu muncul diakibatkan menyimpan kebencian kepada orang lain. Ya. Jadi bagi siapapun, saudaraku, sahabatku, siapapun di sini yang masih ada secuil sakit hati dengan orang, masih ada benci dengan orang, ya, silakan periksa diri Anda. Apakah yang saya bilang ini benar? Ya, 90% rata-rata pasti bermasalah dengan penyakit di bagian dada dan perut. Ya, itu semua berawal dari menyimpan kebencian. Nah, cuma kebanyakan kita nggak mengetahui hal ini. Akhirnya apa? Bertahun-tahun kita berkerak itu kebencian itu. Aku sakit kali bang, diapain orang ini bang, nggak bisa aku lupakan bang, teringat terus aku bang. Ya, selagi engkau masih mengingat-ingat rasa sakit itu, maka penyakit tadi akan menggerogoti diri kamu. Ya, jadi kalau mau sembuh, hilangkan sakit hati sama orang. Andai kata bang, tapi terlalu sakit bang, rasanya nggak termaafkan orang ini bang. Ya, maafkanlah demi kesehatan dirimu sendiri. Saya dianiaya, dizolimi, saya difitnah, saya dijahati, dan itu betul-betul hati saya sakit. Ketika hati saya sakit, apa yang terjadi? Drop saya, jatuh saya. Ya, sampai 13 kilo turun berat badan saya gara-gara sakit asam lambung, penyakit GERD atau anxiety, penuh kecemasan, penuh bisikan, penuh ketakutan, penuh was-was. Ya, semua itu berawal dari kebencian tadi, ya kan? Ketika saya betul-betul ibaratnya ya tak berdaya, saya betul-betul rasanya di situ putus asa antara hidup dan mati, ya kan. Istri ajak berobat ke rumah sakit, saya nggak mau. Saya menganggap ini sakit dari Allah ini. Ini bukan sakit yang biasa, ini agak aneh sakitnya ini, saya anggap kan. Jadi saya menganggap juga Allah yang bisa sembuhkan saya. Jadi saya ketika diajak berobat nggak mau. Makan 2 sendok muntah lagi, nggak masuk nasi ya. Makan lagi muntah lagi. Sampai berat badan turun 13 kilo. Nah, di posisi antara kita putus asa, kecewa, pasrah. Jadi lebih kepada putus asa lah yang saya alami kan. Selalu saya minta sama Allah, bukan minta ibaratnya oh ya udah pasrah lah. Pasrahnya pasrah kecewa, pasrah putus asa. Kalau engkau mau ambil nyawaku sekarang, memang udah waktuku mati sekarang, ya ambillah ya Allah. Aku udah siap ya Allah. Ya, menderita kali aku sakit ini ya Allah. Nggak ada semangat hidup ya. Tentang dunia ini betul-betul terlupakan karena kita merasa diri ini paling terpuruk kan. Lalu di kondisi saya ya antara sadar dan nggak sadar, di situ seolah-olah Allah itu menasehati saya. Ditampakkan semua orang-orang yang pernah saya benci, ditampakkan orang-orang yang menzolimi saya itu. Allah bilang apa? Sakitmu ini mudah aja kalau kamu mau sembuh. Kau maafkan itu orang-orang itu. Ini kutampakkan, disinilah penyebab penyakitmu. Engkau benci si fulan, benci si fulan, benci si fulan, ya kan? Akhirnya ya kayak nonton film, kita dikasih lihat sama Allah. Lalu saya berserah, sadar, saya mohon ampun, saya menangis. Ya Allah, aku lupa ya Allah, selama ini kulihat makhluk aja yang sakiti aku. Selama ini yang aku pandang makhluk, gak aku pandang engkau ya Allah. Aku gak tahu itu semua campur tanganmu ya Allah. Sejatinya engkau lah yang sedang menghukumku. Mohon ampun sama Allah. Ya, istighfar, mohon ampun, mengakui kesalahan diri. Akhirnya saya menganggap saya harus maafkan mereka. Padahal sakit ya, kalau dipikir-pikir ya semua orang. Kita ini bukan tembok, punya hati, pasti punya juga sakit hati. Nggak bisa kita bilang nggak sakit hati ya kan. Tapi ya saya demi sayang dengan diri saya maafkan ya. Untuk apa aku benci?
jika benar aku dengan memaafkan mereka aku jadi sembuh, aku pilih maafkan ya Allah. Akhirnya saya hilangkan kebencian, saya belajar menerima rasa sakit, ya, menerima penghinaan, menerima apa yang mereka zolimi saya maafkan ya. Dan di situ apa yang terjadi? Kalau nggak salah siang itu ya, saya betul-betul merintih kesakitan sambil mengadu sama Allah. Sambil saya mengadu kepada Allah, lalu di sore harinya saya bisa makan ya. Awalnya saya makan 2 sendok muntah, di sore itu betul-betul saya makan itu nikmat, ada rasanya, ada seleranya, ada nikmatnya. Sampai istri awalnya mengambil nasi sedikit karena dianggapnya saya lagi sakit kan, nggak seperti saya makan normal gitu. Rupanya ketika dia kasih nasi sedikit itu habis. Lalu saya minta tambah lagi, kurang, saya bilang tambah lagi nasi. Saya makan itu betul-betul hari itu makannya lumayan banyak ya. Lalu perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampun, perbanyak saya melihat kesalahan diri. Mungkin ini penyebab dari salahku juga, nggak mungkin orang zolim padaku kalau aku nggak ada salah, mungkin ini salahku juga. Minta ampun sama Allah ya. Lalu saya maafkan semua orang-orang yang saya benci itu. Di situ tubuh ini kok seperti ada tenaga baru ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sembuh saya, nggak ada berobat, nggak ada ke dokter, nggak ada minum obat, hanya berdamai dengan diri sendiri, mohon ampun sama Allah, dan belajar memaafkan. Itu aja obatnya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini punya penyakit dalam, diingat antara dada dan perut ya, itu penyakit dalam kan. Pasti kalian ada benci dengan orang. Belajarlah berdamai dengan diri sendiri. Saya memilih, saya ingin sembuh gitu ya. Allah bilang, kau mau sembuh nggak? Mau ya Allah. Kalau kau mau sembuh, maafkan mereka. Mana yang lebih kau pertahankan, benci dirimu atau kamu sehat, kamu sembuh? Ya saya pilih sembuh. Saya pilih sembuh lah ya Allah. Kalau betul aku bisa sembuh, aku maafkan mereka. Akhirnya saya maafkan ya. Tubuh saya sehat, kehidupan saya lebih nikmat. Akhirnya bangkit lagi kita dari keterpurukan, ya kan? Nah, kenapa kok dari komen teman-teman tadi, berat bang, nggak bisa aku maafkan bang, sakit kali rasanya bang. Aku terlalu terlalu perih bang. Kenapa? Karena kalian masih melihat makhluk. Ya. Coba kalian pahami bahwa makhluk tersebut diizinkan Allah untuk menguji kamu. Makhluk tersebut diizinkan Allah untuk menguji keimanan kita. Allah sedang mengajarkan arti sabar. Gak ada istilah sabar kalau kesabaran belum diuji. Ya. Kamu mau tahu tentang sabar, kata Allah? Mau ya Allah? Ya aku uji dulu, aku tes dulu, kata Allah. Nah, jadi di situ kita baru paham, oh ini arti sabar. Ya. Lantas jangan lagi terjebak dengan masa lalu. Sakit hati, dendam, gak terima, merasa terluka, merasa terzolimi, itu semua masa lalu. Udah terjadi. Jadi jangan lagi hidupmu selalu memikirkan masa lalu. Kalau engkau terjebak di masa lalu, ya kamu gak bisa move on. Kalau terjebak di masa lalu, ya sakitnya gak hilang-hilang. Tapi gimana bang, biar aku bisa hilang sakit ini? Walaupun aku gak bisa lupa bang. Ya siapa bilang kita melupakan, gak bisa dilupain. Sampai kapanpun kita akan ingat itu. Ya, cuman yang bisa kita redam adalah damai dengan diri itu. Sebenarnya nggak ada loh kita masalah sama di luar diri. Kita bermasalah dengan diri kita sendiri.
Aku nggak siap bang dihina. Oh, dirimu nggak menerima dihina orang. Nah, di situ timbul sakit hati. Aku nggak siap dizolimi. Aku nggak siap direndahkan. Ya, coba kamu menerima direndahkan, ya silakanlah mereka merendahkanku. Silakan mereka menghina aku. Dan aku nggak merasa diriku terhina. Aman itu kalau bisa seperti itu. Tapi ketika kamu nggak damai dengan dirimu, nggak menerima, di situ timbul dendam, benci, sakit hati, kecewa, timbul semua. Ya. Jadi cara kita untuk melupakan, berilah waktu. Jangan buru-buru ya. Berilah waktu. Hanya waktu yang bisa melupakan rasa sakit kita. Dan juga harus dengan semangat membahagiakan diri sendiri. Selagi dirimu masih merasa terpuruk, masih merasa terzolimi, masih terasa jatuh, masih terasa kamu ini gak bisa move on, ya susah kamu melupakan. Cara melupakannya adalah bahagiakan dirimu, sehingga engkau tidak lagi ingat-ingat masa lalu. Aku sudah happy bang dengan masa kini, hidupku lebih enjoy, kehidupanku lebih maju, aku lebih banyak kesibukan yang positif, sehingga gak teringat lagi tuh masa lalu. Ya. Jadi kalau kita mau memahami rahasianya, ya, kalau aku benci sama orang, aku yang sakit, aku yang kecewa, aku yang terpuruk, aku yang menderita, aku gak mau lah. Aku harus sayang dengan diriku sendiri. Bagaimana ya bang, aku sayang dengan diriku sendiri? Ya jangan lama-lama benci, menanam kebencian di hati. Ciptakan taman-taman surga di hati kita. Harus ada tumbuh bunga-bunga yang betul-betul indah dan wangi di hati kita dengan amal-amal kebaikan. Ya kan? Sibuklah kamu memperbaiki diri biar dirimu bahagia. Jangan pikirin omongan orang, penghinaan orang, celoteh orang. Ya nggak usah. Masuk kiri, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Udah, cuekin aja. Toh juga nanti semua akan berbalik. Nah makanya di video saya yang sebelumnya saya sudah menjelaskan, ketika kita dihina, itu tandanya Allah hendak menaikkan derajat kita. Nah, cuma kebanyakan manusia ketika dihina, direndahkan, dikecilkan, ya dia jadi rendah. Coba mindset kita dibalik, ketika aku dihina orang, tandanya Allah hendak memuliakan diriku. Karena ada rahasia di sebalik penghinaan itu. Ketika engkau menghina makhluk, sejatinya engkau sudah menghina pencipta. Bang, aku dihina orang, dikata-katai orang begini begitu. Sejatinya orang itu sudah menghina pencipta. Pencipta pula yang dia hina. Tunggu aja, azabnya akan turun. Azab seperti apa yang turun bang? Kebaikan-kebaikan kepada orang yang menghina akan dipindahkan Allah kepada si penghina, kepada orang yang dihinakan. Makanya banyak kasus di kehidupan, orang yang menghina gak lebih baik daripada yang dihina. Bang, aku dihina bang, sama sahabatku, sama temanku, sama saudaraku. Sekarang kebalikannya yang terjadi bang. Aku hidupku makin enak, makin bahagia. Dia makin menderita hidupnya bang. Banyak kali dia masalah hidupnya, banyak kali itu karma pada dirinya. Nah kalau kamu sudah paham hakikatnya itu, Allah hendak memberikan kebaikan, ya kamu seharusnya senang. Kalau saya senang, silakan hina saya. Tinggal waktu aja yang menentukan nanti. Tunggu aja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kita lihat nanti. Pasti minus kalian. Ya, hinalah saya, minus, Allah akan pindahkan kepada saya. Dan itu saya udah betul-betul hafal itu. Silakan ketika saya dihina, ya saya senyum, ketawa, alhamdulillah aku dapat kebaikan yang ada pada dirimu, Allah akan pindahkan pada diriku. Nah di situ seharusnya syukur, bukan sakit hati.
Nah, banyak orang ketika direndahkan, disakiti, dizolimi, dia menganggap bahwa dia terluka, dia terpuruk, dia teraniaya, segala macam. Ya kan? Nah, bagi kita yang sudah paham ilmunya, hakikatnya, itu tandanya Allah akan pindahkan kebaikan orang itu pada diri kita. Banyak kok kasus di kehidupan. Cuman kita yang kurang peka atau kurang jeli atau kurang memperhatikan. Cobalah kamu ingat-ingat, mungkin kamu pernah jadi yang menghina. Kau hinalah saudaramu, kau hina temanmu. Ya. Sekarang gimana kehidupan teman yang kau hina? Pasti lebih baik daripada dirimu. Ya kan? Atau kita yang dihina. Coba lihat. Pasti orang yang menghina kita lebih buruk kehidupannya daripada kita. Kita lebih baik. Dia makin banyak masalah kehidupan, karmanya berjalan. Ya. Hukum semesta ini, wah, tabur tua itu ada. Jangan dibilang nggak ada ya. Jadi bagi teman-teman yang selama ini masih benci bang, masih sakit bang, masih terluka bang, orangnya masih kuingat bang, perbuatannya, orangnya nggak bisa kulupakan bang. Nggak apa-apa kamu nggak bisa melupakan, nggak apa-apa. Yang penting kamu jangan merasa terluka. Nah, kalau kamu masih menyimpan rasa terluka, ini susah. Kamu harus kembalikan kepada Allah. Ya Allah, nggak akan terjadi ini semua kalau engkau tidak izinkan ya Allah. Tidak ada daun yang gugur selai daun yang gugur tanpa izin Allah. Jika ini terjadi kepada diriku, sejatinya ada juga izin Allah. Ya. Ada orang hendak mencelakaiku, memfitnahku, menjatuhkanku. Kok bener ya bang? Terjadi bang, aku jadi hina, aku jadi terjatuh. Ya situ ada izin Allah. Kenapa Allah izinkan? Sebagai penguji untuk diri kita, atau bisa juga sebagai hukuman untuk diri kita. Ya, pasti kita juga ada salah. Mungkin kita yang nggak sadar. Makanya saya bilang berulang-ulang, apapun masalah hidupmu, obatnya cuma satu, solusinya cuma satu, mohon ampun sama Allah. Halus loh, Allah menghukum kita lewat makhluk tuh halus. Seandainya gini ya, disempitkanlah rezekimu sama Allah. Bang, aku lagi terpuruk bang, aku lagi nganggur bang, PHK bang, keuanganku sempit bang. Pasti engkau langsung bilang, aku sedang diuji bang sama Allah. Ya kan? Ketika soal rezeki engkau akan bilang, aku diuji sama Allah. Tapi ketika engkau punya masalah dengan sesama makhluk, kenapa engkau nggak bilang itu ujian Allah juga? Kenapa nggak nampak Allahnya? Kenapa hanya makhluk yang kau lihat? Banyak manusia nggak bisa melihat Allah. Bang, aku disakiti orang. Kenapa engkau nggak melihat? Kenapa ya Allah mengizinkan orang ini untuk menyakitiku? Kenapa Allah nggak tahan? Kenapa Allah nggak bentengi aku? Kenapa Allah nggak lindungi aku? Kok ketika orang ini menyakitiku, kok Allah izinkan? Dan itu terjadi. Pasti ada pesan di situ kan? Mungkin aku dulu salah. Mungkin dulu aku sombong. Mungkin aku dulu merasa diri. Akhirnya Allah uji. Ya kan? Jadi pandanglah Allah di sebalik makhluk. Kalau bisa kamu memandang daun aja nggak bisa gugur kalau Allah nggak izinkan. Nah, itu baru urusan daun ya. Bagaimana jalan hidupku ini? Kenapa kok selalu sial? Selalu banyak keburukan yang datang. Selalu hidupku terpuruk. Ada aja beban masalah. Ada aja membuat aku susah hati. Nah, ketika susah itu sejatinya hukuman sedang berjalan. Ya kan? Gak tenang, susah, kepikiran, benci terlalu lama. Jangankan lihat orangnya, dengar namanya aja udah benci kita kan.
Ya sejatinya engkau belum damai dengan dirimu. Jadi kalau kita udah memahami ilmunya, semua ini terjadi atas izin Allah. Allah yang mengizinkan sehingga terjadi. Dan apapun yang terjadi dalam hidupku, makhluk ini hanya perantaranya saja. Ada peran Allah juga di situ. Kenapa aku nggak pandang Allahnya? Kok selama ini asik makhluknya aja yang kulihat? Kenapa Allahnya aku nggak lihat? Ya. Apalagi ketika aku direndahkan, dihinakan, dizolimi, aku yakin kebaikan-kebaikan orang itu akan Allah pindahkan pada diri. Tinggal waktu yang menjawab. Nah ketika engkau sudah mindsetmu seperti itu, kamu gak susah dikecilkan orang, kamu gak susah dihina orang, kamu gak susah dizolimi orang, gak susah. Justru berterima kasih. Makasih. Tunggu waktu aja, kita lihat nanti. Hidupku makin happy, makin bahagia, dan kau akan lebih menderita. Ya. Nah itu coba mindset seperti itu ya ditanamkanlah di hati kita. Jadi nggak ada lagi masalah sama makhluk lah. Ini urusanku dengan Tuhan aja ini, bukan dengan makhluk ini. Ketika engkau bisa tembus ke situ, wah enak. Kita tahu Allah lah yang menghinakanku. Makhluk ini hanya perantaranya saja. Banyak kan teman-teman dikata-katai orang, aib yang terbuka. Udah aib yang terbuka, atau bisa juga difitnah orang, jadi jatuh nama kita. Nama kita jadi nggak harum lagi. Ya, di mata orang kita jadi hina karena berita-berita itu tersebar segala macam, ya kan. Sejatinya Allah yang sedang menghinakanmu. Ya. Sama halnya dengan aib. Bang, aku dijelek-jelekin temen bang. Sehingga ketika aku dijelek-jelekin, aku jadi dipecat bang. Ya kan. Aku jadi dibenci bang. Ada peran Allah semua. Di mana tempat bergantung kita ketika kita betul-betul dibuat tak berdaya, dibuat terpuruk, itu di mana? Kemana engkau akan mengadu? Nah kebanyakan manusia disakitin, dizolimin, diburu-buruin, sakit hati. Udah sakit hati ngadunya kemana? Ke dukun, datangnya orang pintar, ya kan. Akhirnya berhubungan dengan sihir, ingin juga membalas dengan rasa sakit. Itu nggak akan selesai. Ya, coba cepat-cepat aja minta ampun. Aku mohon ampun ya Allah. Sejatinya ada campur tanganmu juga ya Allah. Ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mendengar ini bisa ya koreksi diri. Siapapun di sini yang punya penyakit dalam, pasti kamu bermasalah dengan hati. Kamu bermasalah dengan pikiran. Kamu bermasalah dengan prasangka. Damai dulu. Kalau mau sehat, ya itu betul-betul mujarab obatnya. Nggak perlu obat. Ya kalau betul kamu bisa memaafkan, tulus memaafkan, itu sembuh total itu tanpa obat. Jadi sayangi dirimu, ya kan. Udah kita difitnah orang, disakiti orang, dizolimi orang, habis itu timbul sakit hati. Udah timbul sakit hati, timbul penyakit zohir, yang semua awalnya dari penyakit hati dulu, ya kan, merembet jadi penyakit zohir. Kena asam lambung, kena ginjal, kena sakit jantung, ya kan, kena sakit liver, ya, kena sakit paru-paru. Nah, berkaitan itu semuanya. Dan ketika sudah sakit menderita, ketika sudah sakit mengeluh, ketika sudah sakit semuanya berantakan, ya. Apa yang terjadi? Susah hatimu, tambah susah. Udah susah sakit hati dengan orang, nih susah penyakit lagi. Itu sejatinya hukuman, azab itu sebenarnya.
ya. Jadi kalau kita mau lupa, makna lupa di sini bukan berarti nggak